billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilal alamin. Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali tayyibin tahirin al-ma'sumin. Ya Rabbal Husain, isfi sadril Husain fi dhuhuril hujjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dengan doa belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa aqribni bi nuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansur alaina khaza'ina ulumik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ya. Kita teruskan mengenai ikhlas, ya. Apa yang disebut ikhlas? Ya. Kita mungkin sampai ayat hijrah itu, ya. Ya, kita baca lagi. Wa qala ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhajir min baitihi muhajiran Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, jadi ini hijrah secara lahir sebagaimana yang tersurat dalam dalam ayat ini, ya, maknanya adalah hijrah lahir, dan makna batin dari ayat ini adalah hijrah secara batin. Jadi terus apa peran Rasul dalam hijrah batin ini, ya. Wa yumkin an takuna hadhil ayah mubarakah mutakafilah, ya, li jami'il maratibil ikhlas. Jadi barangkali ayat ini mencakup seluruh martabat ikhlas, ya. Mungkin akhuduma al-hijrah itu suriyah, yang salah satunya adalah hijrah suriyah, hijrah lahir, allati taqa'u bil badan, yang menggunakan badannya. Wa dzil hijrah idza lam takun khalisatan lillah bal kanat lil hududin nafsaniyah walaysat hijratu ila Allah. Jadi kalau hijrah lahir, kalau tidak karena Allah, tidak khalis, tidak ikhlas, ya, tidak khusus lillahi ta'ala, maka bukanlah hijrah kepada Allah wa rasulih, dan hijrah kepada rasulnya. Hadhi ya martabatul ikhlas suri fiqhi. Ini adalah martabat ikhlas suri, ya, ikhlas lahir. Ya, terus wasania al-hijratul ma'nawiyah wa safarul batin. Dan yang kedua adalah hijrah maknawi dan safar batin, ya. Alladzi mabda'uhul baitul madlum, ya. Dan mabda, masih ingat, ya, mabda itu adalah mulai, ya, mulai dari dalam gerak. Dan mabda dari masar batin itu adalah rumah yang gelap, lin nafsi ya. Batin ya untuk yaitu melakukan sesuatu untuk diri sendiri, ya. Wa ghayatuhu ilallahi ta'ala wa rasulih. Dan jadi tujuan dari hijrah batin itu adalah dari beramal untuk diri sendiri menjadi tujuannya menjadi beramal untuk Allah dan Rasulnya. Alladzi
marji'uhu al-haq aidan lianna rasul bima huwa rasul laisa lahu istiqlalun. Dan tujuannya adalah Allah Ta'ala yang merupakan jadi kembali kepada Allah, walaupun ini kepada Rasul, hijrah kepada Rasul, maksudnya di sini adalah hijrah kepada Allah Ta'ala ya, kepada Al-Haq juga. Lianna Rasul bima huwa Rasul, karena Rasul sebagai Rasul laisa lahu istiqlalan, bukanlah yang mandiri, bal huwa bal huwa ayyuhu ya marad karena Rasul itu adalah manifestasi atau cerminan ya, adalah cermin Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hijrah kepada Rasul itu adalah artinya hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wal hijratu ilahi hijratun ilal haq, dan hijrah kepada Rasul maksudnya adalah hijrah kepada Al-Haq. Ini ada syair dalam bahasa Parsi ya. Apa ini? Ya artinya kira-kira hope mungkin ya, bahasa kalau Parsi nggak tahu gimana bacanya itu. Ya ini hampir mirip bahasa Arab juga itunya namanya. Ini hope itu cinta ya. Cinta kepada kekasih Allah, barangkali itu artinya ya, ini artinya menurut EI. Cinta kepada kekasih Allah adalah cinta kepada Allah. Ini is ya kalau dalam bahasa Inggris, tapi ya is-nya itu ditaruh di belakang kalau dalam bahasa Parsi ini. Ya bisa bisa ini khuda ini Tuhan ya. Dan jadi cinta maknanya bahwa mencintai pada orang-orang saleh khususnya Rasulullah dan hamba pilihan adalah mencintai Allah itu sendiri. Dan barangkali ya makna ayat yang mulia alal hasbi hadil ihtimal wa annahum hajirun bil hijratil ma'nawiyah. Dan jadi paham hasilnya, dan bahwa kesimpulannya bahwa makna safar dalam ayat tadi adalah bihasimal kemungkinan ya, bihasbi ihtimal itu kemungkinan, ala hasbi hadzal ihtimal ya barangkali adalah hijrah dan hijrah maknawi ya, hijrah batin. Wasafirun bisafaril qalbi, dan bersafar menggunakan safar qalbi irfani wa kharijun min baitin nafsi, dan atau berkhuruj atau kharij ya, berkhuruj ya, dan keluar dari rumah nafsu ya, rumah hawa nafsu, wa manzilul ananiyah, dan keluar dari ananiyah ya. Ananiyah itu adalah dari kata ana, terus di ana aku, jadi ini ananiyah maksudnya adalah tadi itu ya, bekerja atau beramal untuk dirinya sendiri, untuk egonya ya. Ya. Jadi keluar beramal untuk ego itu adalah ya belum hijrah ya. Wal hijratu illa ya, jadi ini tingkat pertama ya, level pertama dari hijrah.
Dan ya nanti belakangan diterangkan oleh imam bahwa memang ini masih tingkatan yang rendah ya. Nah, tapi orang itu tidak bisa tiba-tiba terus langsung jadi ikhlas. Seperti bahkan kalau anak kecil ya untuk beramal ya harus dikasih permen lah apa yang gitu ya, hadiah-hadiah yang lahiriah ya, ini untuk latihan ya. Nanti setelah itu naik menjadi untuk mula-mula untuk material, terus naik untuk ego, terus naik untuk gitu ya, jadi bertingkat-tingkat. Dan hijrah kepada Allah min duni ru'yin nafsi, dan setelah itu yaitu keluar dari nafsu adalah berhijrah kepada Allah tanpa melihat ya dirinya sendiri, tanpa melihat dirinya sendiri, ru'yah, melihat diri tanpa riya, wa nafsaniyah, dan tidak bersifat nafsaniyah. Ya, wa hisyah wa jazauhu, dan juga bukan haysiyahnya, hasyati itu yang juga bukan karena khasiat-khasiatnya. Jadi misalkan beramal sedekah supaya rezekinya lancar misalkan ya, dan seterusnya, atau sholat supaya ini supaya itu, dan juga pahala-pahalanya ya Allah Ta'ala. Jadi bahkan hijrah itu juga sampai tidak mengharap pahala nanti pada level yang lebih tinggi ya. Jadi kalau kalau Mas kali ini artinya hijrahnya masih harus ditingkatkan, masih belum sempurna ya. Idza kana salik fi suluki ilallah talibun haddi minal hudud nafsaniyah walau kana huwal usul ilal maqamat ya. Berhenti di sini dulu ya, ini kalimatnya belum selesai sepertinya, ini kadang-kadang agak susah. Dan kalau seorang salik itu dalam suluknya kepada Allah, suluk taliban ya, untuk taliban atau tolaba menuntut ya, untuk mendapatkan makom-makom ya, hudud had itu artinya bagian ya, bagian dirinya yang untuk dirinya, untuk mendapatkan makom-makom nafsani yang mungkin karomah-karomah seperti itu, atau makom-makom spiritual. Bahkan sekiranya untuk wusul, untuk usul untuk untuk sampai kepada Allah Ta'ala, bahkan untuk usul yang untuk sampai makom-makom ini, bahkan kalau sekiranya dia ingin usul kepada qurbil haq bimana usulin nafsihi ilal haq, dan kalau dalam makna usul itu sendiri ya, maka falaisa hadza suluki sulukan, maka ini bukan suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salik lam yakhruj min baitil, bahkan disebut di sini bahwa suluknya adalah keluar dari rumah ke rumah ya. Bal huwa musafirun fi jawfil baiti min rukni ila rukni, dan ini adalah safar di dalam rumah ya, dari satu ruangan ke ruangan, dari zawiyah ila zawiyah, dari ya pojok ke pojok ya, dari ruang ke ruang. Jadi seperti itu ya. Jadi ini masih mencari nafsu, bukan murni kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau masih berbicara untuk semua itu artinya masih bergerak dari rumah ke rumah, dia belum keluar dari rumah dan masih safar minan nafs ilan nafs ya. Mana tadi? Wasafaru idh kana fi maratibin nafsi wal wusuli ilal kamalat nafsaniyah walaysa safarun ya, walaysa bisafarin ilallah. Dan ini adalah bukan safar ilallah ya, bal huwa safarun minan nafs ila nafs. Dan ini adalah safar dari nafs ke nafs, dari diri ke diri, mutar-mutar. Jadi walaupun mungkin orang itu dapat karomah, dapat kesempurnaan, maka ini adalah belum safar ya. Jadi ini sangat penting. Ya, siapa apa yang menentukan safar ilan minan nas ilan nafs itu, nafs ilan nafs itu adalah niat. Jadi begitu pentingnya niat ya, menjaga niat. Walakin la budda lisaliki min hadha safar fi safari ilallah wala yaktiru ahadun ayusafiru ya safaru rabbani min duni safarin nafsi khairul kumali min awliya illahi ta'ala. Dan jadi ya tidak bisa mencapai safar yang yang murni itu kecuali para kumal ya, para orang-orang insan kamil dari aulia ta'ala. Dan ini adalah ini adalah kedudukan para kumal, para orang kamil faqat saja. Wa hadza sya'nu lil kumali faqat. Wala'alla ayatu syarif, dan barangkali ini yang disyaratkan oleh ayat yang mulia, salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Salamun hiya satamat sampai terbit fajar ya. Apa maksudnya selamat ya sampai terbit fajar itu? Dan apa yang dimaksud salamah di sini? Selamat itu adalah selamat dari tasarruf setan wa nafsaniyah, syarat dari penggunaan setan dan nafsaniyah ya. Jadi kita lihat bahwa ya bagaimana setan itu menggunakan menggunakan kita ya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan itu semua ya, itu tasarruf setan. Dan ya kalau kita bisa mengambil pelajaran dari orang lain maupun dari kita sendiri bahwa ya setan bisa memojokkan kita ya, sehingga kita melakukan agenda-agendanya. Ya, kita kayak terpaksa begitu ya melakukan hal-hal yang dosa ya. Nah mulainya itu dari diri kita sendiri memang ya. Jadi kita memberi peluang. Misalnya wa nafsiya fi jamil maratibis sairi, dan jadi selamat dari tasarruf setan dari seluruh martabat safar tadi ya, sama itu martabat perjalanan. Jadi ini tadi itu ya. Jadi ini memang yang yang murni itu memang milik kedudukan yang Allah khususkan pada
para walinya ya, para nabi dan para imam. Dan untuk orang-orang kita ya tadi itu mulai dari kalau anak kecil ya tadi itu ya mulai dari beramal untuk mendapatkan hadiah, terus naik menjadi ego, naik lagi menjadi lillahi ta'ala dalam level yang awal ya, dan seterusnya. Jadi itu perlu latihan, kita perlu melatih diri kita nanti, makanya pentingnya itu sholat dilakukan berulang-ulang sepanjang hidup itu supaya naik. Nah itu namanya salik ya. Jadi beribadah untuk memperbaiki diri, yaitu fi layalil madlumah ya, at-tabiyah allati ya lailatul qadri lil kumali hatta tulu'il fajril qiyamah. Jadi di sini apa yang jadi dalam safar, dalam kegelapan tabiiyah ya, dalam kegelapan alam materi, dalam alam materi yang gelap. Jadi alam materi sekarang ini dianggap malam yang gelap. Dalam Lailatul Qadar ya, dalam Lailatul Qadar kan kita melakukan riyadhah ya. Jadi hidup ini bisa dianggap sebagai Lailatul Qadar, sebagai malam yang gelap, malam materi, sampai terbitnya fajar hari kiamat. Jadi maksudnya fajar itu adalah hari kiamat, alladzi wal lil kamali ru'yatil jumalil ahadiyah. Dan bagi para kumal, para insan-insan kamil itu adalah melihat keindahan ahadiyah ya, keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wa amma khairuhum walaisu salimina fi jamil maratibis sair. Dan apapun untuk orang-orang seperti kita selain mereka, maka tidak selamat dalam seluruh martabat. Mungkin kita selamat dalam martabat awal, tapi mungkin ya sangat sulit untuk selamat pada seluruh martabat itu ya. Walaisa fi awa bal fil awailil amri fala yakunu salik kharijan min tasarrufi syaitan ya. Bahkan untuk pada awal-awal safar tadi itu, awal-awal perjalanan, tidak selamat, tidak keluar dari tasarruf syaitan. Jadi belajar ya. Fa'lam anna hadhil maratibi minal ikhlas ay salamatan min awalil martabati sari Allah ta'ala ilal akhir ila akhiri maratibiha. Jadi yang dimaksud ikhlas itu adalah selamat, jadi menjaga kebersihan kita, menjaga jiwa kita, menjaga roh kita untuk ikhlas sampai datangnya hari kiamat ya, untuk tidak digunakan oleh setan. Wa idza husulil mautil hakiki, dan ini adalah yang disebut kematian yang hakiki. Bahkan ma ba'dul hayati as-sanawiyah al-hakikiyah wa ya suhu ba'dal muhu ya.
Dan bahkan dalam hidup yang kedua itu adalah suhu ba'dal muhu, ya. Suhu artinya apa? Fana. Suhu artinya suhu, ya, sadar. Ba'dal fana. Muhu artinya apa? Kosong, ya, atau fana. Jadi jadi ketika sujud terakhir itu fana, ya, muhu, terus bangun sadar. Nah, ini suhu badal muhu, ya, jadi kesadaran setelah fana. Ini untuk para kumal, ya. Ya, bagi orang-orang biasa, ya, tadi itu belajar, ya, maka ini pentingnya tawasul, ya. Kalau orang-orang para kumal, maka mereka ada kehidupan yang kedua, ya, setelah fana, mereka sadar, kembali dengan cara pandang yang baru. Jadi setelah, ya, begitu itu, setelah di awal, setelah beramal kayak anak kecil, terus untuk mendapatkan hadiah, terus melawan ego. Setelah melawan ego, melawan hawa nafsu dulu, ya, atau setelah itu melawan ego, setelah itu ya, meningkat terus, ya, sampai yang tadi itu. Jadi menjadikan tadi itu berarti itu, ya, memang keharusan, ya. Jadi untuk, kata Imam Khomeini, untuk memurnikan jalan ini dari segala selain Allah Subhanahu wa taala itu susah sekali, ya. La tatasiru li ahli suluk wal muta'arrifina minal ashabil ma'rifah wa riyadhah. Apa itu? Minal menariyah. Dan untuk tidaklah, ya, pada suluk dan para arif, ya. Minal khususi hiya annahu la sabila li ghairika li alaihim wa tama asyaitan. Ya, ini belum, agak kelewat tadi, ya. Kama qala ta'ala fil ayati syarifah naqlan an dalikal khabis, ya. Fabisatika la akhyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi aulia-aulia Allah itu yang dipilih untuk mencapai maqam mukhlasin tersebut, ya. Ini ayat Al-Hijr ayat 40, ya, sampai di mana tidak ada al-haq, sampai tidak ada yang lain selain al-haq, ya. Ya, jadi dalam ayat tadi itu salamun ya hatta matlail fajr, itu manusia harus berjalan berusaha untuk mendapatkan keselamatan, ya, keselamatan dari segala kekurangan. Dia harus menyelamatkan nafsu, ya, dirinya sendiri itu dari penggunaan yang tidak benar, ya. Penggunaan untuk diri sendiri, penggunaan untuk setan, atau penggunaan yang lain, atau mungkin orang lain. Ya, itu yang disebut salamun. Jadi kita harus menjaga kesucian terus-menerus sampai terbit hari kiamat. Nah, baru bisa melaksanakan, menikmati keselamatan yang abadi. Jadi jalan ini disebut sebagai malam-malam yang gelap, ya.
dari diri kita dalam hari mata ini. Yang disebut Lailatul Qadar karena berpotensi untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia ya sampai terbitnya fajar. Terus jadi ikhlas di sini adalah jadi dimanfaatkan oleh setan. Faqad nusiba ikhlas huna ila ainil abad la ila fi'lihi wa hadzal maqam faqal ikhlas. Faqad nusibal ikhlas, dan dinisbatkan ikhlas itu adalah di sini dinisbatkan kepada abd ya, dinisbatkan pada hamba, bukan pada amalnya ya. Jadi ya kembali lagi ke sini juga dalam surat As-Sad ya. Qala setan berkata ya, fa bi'izzatika la aghwiyanahum ajmain ila ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi iblis bersumpah untuk ini surat ini ya, untuk menyesatkan mereka semua kecuali hambamu yang mukhlas ya. Hamba-hamba yang mukhlas yang diikhlaskan ya. Ini di sini iblis putus asa. Jadi dan ikhlas tadi dinisbatkan pada hamba, bukan pada perbuatannya, bukan pada perbuatannya. Jadi tapi hamba sendiri. Tapi ikhlas di sini dinisbatkan ya. Yang disebut ikhlas itu hambanya, jadi bukan perbuatan atau amal yang ikhlas, tapi hamba yang ikhlas. Jadi hamba sendiri itu merupakan entitas eksternal, juga bukan asma, bukan sifat. Jadi di sini berarti ikhlas zati ya. Jadi hamba sendiri itu sudah mencapai ikhlas ya. Wa hadzal maqam faqal ikhlas fil amali dan yang selamat dari godaan tasarruf setan di sini adalah hamba yang sudah selamat dari itu semua, sudah merupakan zat dari si hamba itu. Ini adalah di atas maqam dari kalau yang tidak bisa digoda oleh iblis, itu adalah yang sudah di atas ikhlas amal ya. Kalau ikhlas amal dia sekali-sekali ketika beramal dia ikhlas. Nah, kalau lama-lama menjadi sifat ikhlas itu, dan lama-lama menjadi zat bagi si hamba itu. Dan kalau sudah seperti itu, maka ini jelas adalah di atas ikhlas amal ya. Dan ini juga barangkali yang dimaksud dalam hadis Nabawi yang ma'ruf ya, min ikhlas. Bukan min ya, ini man. Hadisnya mulai dari sini ya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarat ya nabiul hikmah min qalbihi ila lisanih. Barang siapa yang ikhlas lillahi ta'ala ya 40 hari, maka akan mengalir dari lisannya itu dari hatinya ke lisannya adalah ya nabiul hikmah ya, sumber-sumber atau mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari hatinya menuju lisannya.
wal ikhlasu bi jamil maratibihi, yaitu adalah jadi di sini kalau sudah yang sudah begini ini adalah sudah yang mencapai ikhlas dalam seluruh martabatnya ya. Dan ya ini yaitu bukan ikhlas amali atau ikhlas sifati dan bahkan bukan dzati ya. Wala yakunu dhahirun fil ikhlasi dzati. Dan akan tetapi ini mungkin secara dhahir adalah ikhlas dzati, dan wa takunu baqiyatun maratibil ikhlas min lawazimihi. Jadi ya yang dimaksud di sini adalah ikhlas dzati ya. Intinya begitu sepertinya ya. Dan syarah hadis ini yang mulia ini dan penjelasan maksudnya adalah sudah diterangkan dalam dalam syarah hadis ya yang seterusnya. Jadi dalam kitab tertentu yang dikarang oleh ini ya Sayyid Al-Jalil Bakhrul Ulum ya kalau nggak salah ini. Safar suluk al-marfi billah ila al-arif billah Bakhrul Ulum ya. Ini seorang ulama lama ya, almarhum. Tapi katanya ini sepertinya katanya Imam Khomeini meragukan ya sedikit meragukan bahwa syarah itu dari Sayyid Bakhrul Ulum, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin sepertinya tidak ya kurang pas begitu ya. Ya sampai di sini ya. Ada komen. Ini ikhlas secara keseluruhan ya. Nanti dalam pasal selanjutnya itu martabat ikhlas. Insyaallah. Di martabatnya itu yang bisa mencapai kalau orang biasa sampai yang mana? Nanti ada yang lebih detail di pasal selanjutnya ya. Ini kan global, jadi di ikhlas secara global, secara di sini jadi intinya banyak merupakan martabat ikhlas yang paling tinggi saja. Ya nanti ada ada 7 atau berapa martabat ya di pasal selanjutnya. So, pasal ke-3 ya. Fi bayani ba'dal, ini juga masih disebut ya, sebagian dari martabat ikhlas. Ini juga masih fitarikil ismal. Jadi sebetulnya spektrum ya ikhlas itu ya spektrum yang luas. Jadi ya intinya setiap martabat mungkin ada sub martabat ya kayak gitulah. Jadi ikhlas itu piye Mas Heri? Ya ikhlas ya. Secara bahasa ya itu tadi memurnikan segala niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ikhlas ya tadi itu ikhlas itu murni untuk Allah taala. Jadi misalnya kan ini Mas ya. Misalnya kan aku kan ape ndolani kancane Karima. Pin Karima duwe kanca itu ya. Ape dolan ame kancane temane Karima supaya Karima punya teman. Ini kan lah untuk memurnikan ikhlas itu bagaimana? Kan niatnya kan supaya Karima punya teman, terus piye Mas Jarin? Itu berarti ya itu niat itu dibungkus secara keseluruhan lillahi ta'ala gitu. Jadi ya bukan jadi ya kan kita diperintahkan untuk katakanlah macam-macam kan, ku anfusakum wa ahlikum naro misalkan.
tidak diperintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, atau diminta untuk membahagiakan orang lain. Jadi ini ya begitu, diniatkan untuk lillahi ta'ala, untuk melakukan perbuatan itu ya, diniatkan untuk ya untuk lillahi ta'ala, jadi untuk bukan untuk, katakanlah ya ini agak sulit ya, bukan untuk kebahagiaan karima misalkan, tapi semata-mata untuk untuk mentaati, untuk taat pada Allah Ta'ala. Kita punya kewajiban untuk mendidik misalkan, ya kan, kita kan lebih sering kasihan gitu kan, terus kita secara spontan melakukan sesuatu untuk seseorang atau untuk apa, ya itu baik, bukan nggak baik, itu modal ya. Tapi itu mungkin masih ya mungkin dekat-dekat nafsani tadi itu, dekat-dekat untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Nah itu diubah niatnya itu. Jadi ya gimana itunya, ya latar belakangnya memang perlu dikasih latar belakang bahwa segala sesuatu ini kehendak Allah secara fi'liyah ya kan ya. Tauhid fi'liyahnya dikuatkan bahwa yang terjadi ini semata-mata atas izin Allah. Terus apalagi? Tak carete ben ora lalali, berarti segala sesuatu tak carete ben ora lalali, segala sesuatu apa Mas? Terjadi atas izin Allah. Kalau kehendak mungkin agak sulit ya atas izin Allah. Jadi orang sakit, orang misalkan katakanlah kayak di Palestina itu izin Allah. Kalau Allah gak izin gak terjadi. Terus kan kita kasihan. Nah, kalau kita spontan secara kasihan misalkan, karena kasihan, karena terpanggil kita sebagai manusia, alasan kemanusiaan, terus menolong atau melakukan sesuatu, ya itu baik. Ya insya Allah juga ada balasannya. Oke. Nah cuma kalau ikhlas itu nggak begitu. Nah nanti kalau kita kejadiannya kita nggak benar-benar bahagia melakukan itu ya. Kalau terjadi sesuatu yang nggak diharapkan, kita putus asa. Jadi kalau misalnya kayak di Palestina itu, ini kok nggak menang-menang, nah karena kita melakukan itu mungkin karena sisi kemanusiaan kita. Yaitu tadi itu, jadi jangan dianggap itu nggak buruk ya, atau nggak boleh ya, nggak, itu tadi itu. Jadi itu mungkin sudah martabat di agak tengah mungkin ya, atau mungkin masih di bawah, tapi ya sudah agak naik ketimbang orang yang cuek gitu ya. Atau kalau ada teman, nah itu ditingkatkan dengan bahwa manusia itu fakir, bahwa kita itu apa yang terjadi izin Allah, kita melakukan juga karena atas izin Allah, atas taufik dan apalagi lah potensi ataupun kemampuan yang diberikan oleh Allah, atas kasih sayang Allah, karena ada Rasulullah, karena ini, karena itu. Coba kita ingat semua itu. Memang kalau enggak, kita enggak bisa apa-apa kalau tidak karena Allah memberi. Nah itu kita ingat, kita hadirkan itu kelemahan kita itu. Jadi jangan kita merasa mampu ya, repot juga kalau kita punya target, karena kita seperti wujud yang mandiri gitu ya, yang juga yang di luar itu kita anggap wujud mandiri lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu memang akhirnya kita beramal nafsani tadi ya, berdasarkan ego. Dan itu mungkin di awal-awal kalau ada hasil kita akan bahagia, tapi kalau nggak ada hasil kita bisa putus asa. Jadi memang bahagia itu bagaimanapun memang ikhlas itu, bahagia yang benar-benar bahagia itu, yang tidak ada kesangkaan surga, memang lillahi ta'ala. Nah semua ini latihan tadi itu ya. Salamun ya hatta matla'il fajr itu.
gitu. Ya ini gampang diomongkan ya, tapi memang begitu. Ini harus dilatih sedikit-sedikit. Nggak bisa orang tiba-tiba dari misalkan tiap hari kayak saya misalkan keluar mau ngajar, ya ngajar aja gitu. Yang kan rutinitasnya semua orang begitu kan, kayak rata-rata orang lah. Kalau yang lebih parah kan mungkin yang malas gitu ya, kita sudah alhamdulillah sudah punya itu, sudah. Nah tapi kalau cara begitu itu lebih banyak ego, dan nanti muncul ujub, muncul apa gitu. Kalau enggak dijaga, makanya banyak. Pentingnya apa? Menjaga hati ya dari hal-hal yang begitu, penyakit hati. Jadi itu penyakit hati. Jadi ya kita lihat orang-orang yang ya kita ini yang mencintai keluarga adalah dari sisi kemanusiaannya ya, dari sisi kedekatan, dari situ ya malah repot sendiri kita juga. Tidak merasa bahwa itu adalah amanah dari Allah dan seterusnya, bahwa Allah yang punya. Ya kita merasa bahwa itu punya kita sendiri, misalkan kita yang ngerungkepi kata saja bahwa itu semua adalah beban kita, ya itu bagus juga gitu. Ya, tapi wah kita stres kalau seperti itu, dan kita nggak akan bahagia. Jadi hati kita nggak selamat. Kita mungkin akan menganggap ya naudzubillah waliyatubillah, bahwa kita mungkin menganggap bahwa Allah itu kok gini sih ya, gitu. Malah kan lupa bersyukur kan, bisa begitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu kasihan sama keluarga kita, mungkin apa atau gimana. Ya, kalau gitu kan jadi sumeleh apa jenis gitu. Nah itu ditingkatkan dari itu sampai ridho, sampai gitu ya, serahkan hasilnya kepada Jadi Allah. jadi nih berarti terus bagaimana mencintai keluarga karena Allah, Mas? Iya, itu perintah Allah gitu. Ini kehendak Allah, semua yang terjadi itu nggak ada kebetulan ya. Jadi dalam filsafat kan dulu sudah dibilang tidak ada kebetulan. Apa ini dalam bab berapa itu dulu kan? Nggak ada kebetulan, semuanya ini dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kecil-kecil itu, yang partikel, gerakan-gerakan apa itu, partikel-partikel subatom itu semua by design ya. Jadi kalau kita ketemu seorang tiba-tiba misalkan atau apa, misalkan tiba-tiba saya kesasar di Bandung sini, ini ya ini omongannya ya itu bukan kebetulan gitulah kira-kira. Jadi itu sudah dibilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik untuk gitu, kata Ustaz Abbas ya, untuk apa pengembangan diri kita masing-masing, untuk kemajuan apa maknawi kita masing-masing ya. Tinggal kita secara secara ikhtiari memperbaiki diri gitu. Jadi nek dari sisi kemanusiaan ya, jadi berarti kan kita tidak merasa bahwa Allah yang punya itu ya, Mas. Terus iya, jadi Allah yang punya, Allah yang merancang, Allah yang akan ngurus itu semua. Jadi jangan merasa kita mampu ngurus itu ya. Kita melakukan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat. Kalau kita merasa mampu, stres kita ya, akhirnya kita tadi selamat, hati kita nggak selamat ya. Jadi Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun hamid ya, bahwa kalian adalah fakir dan Allah maha
apa Ghani dan Maha terpuji. Ya, yang bikin stres juga kan kita juga merasa punya kehormatan, ini juga agak susah ya. Allah yang punya kehormatan, yang punya pujian, yang berat dipuji, yang ya kita ini ya alhamdulillah aja nggak kesasar. Jadi aslinya kita ini kan ya nggak layak dipuji. Ya kalau ada yang baik-baik dari kita itu kan dari Allah semua. Apalagi kalau misalnya katakanlah yang fisik ya, orang bangga karena katakanlah karena fisiknya. Fisik itu dia nggak punya peran sama sekali ketika untuk membuat fisiknya bagus apa gitu. Jadi yang bisa dipuji itu sebenarnya Allah. Kalau ada kita berbuat baik itu ya aslinya juga karena Allah, benar kan? Bahwa Allah yang memberi petunjuk lewat Rasulullah, bahwa Allah yang memberi akal, bahwa Allah yang jadi ya kalau kita jujur gitu ya, sebenarnya yang layak dipuji itu ya memang alhamdulillah memang sudah benar, segala puji bagi Allah. Kita nggak layak punya kehormatan, jadi ya mempertahankan kehormatan ini kan yang bukan orang stres juga ya, kayak ya akhirnya ya kita stres sendiri karena merasa punya kehormatan. Merasa punya duit, merasa punya merasa punya anak, merasa punya kewajiban, merasa punya mampu apa segala. Merasa punya ini memang nah kata itu kan namanya juga Malik, penjaga neraka, malaikat Malik atau malaikat Malik itu artinya mempunyai. Dulu Ustaz Basir pernah ngomong gitu. Jadi merasa punya kewajiban itu apa deh Mas? Merasa punya kewajiban, oke, merasa punya kewajiban, tapi merasa punya kemampuan itu yang problemnya. Punya kewajiban itu masih dibolehkan ya memang merasa kewajiban karena secara syariat ya kita punya diwajibkan, punya kewajiban atau mustahab atau apa. Ya udah ya. Setiap yang bergerak punya waktu masing-masing. Dan untuk ya ini untuk entitas-entitas yang non materi, maka tidak berlaku waktu yang kita kenal ini ya, waktu materi, karena mereka sudah final ya, tidak ada gerak, artinya ya tidak ada waktu. Kalaupun ada gerak mungkin katakanlah ya barangkali bisa dibayangkan itu kalau yang kebayang kita kan nggak mungkin ya, dalam bayangan benak kita itu ada sesuatu nggak terkait dalam waktu ya. Kalaupun bisa ada gerak berarti lambat, artinya ya akhirat itu bakalan panjang. Terus kemana enggak ada ya. Al-Faslul Khamis Asyar fi sukun ya. Al-Faslul Khamis Asyar, pasal ke 15 ya, tentang tiang. Yatluqus sukun ala khulu ala
jismi ya. Minal harakati qablaha au ba'daha. Wa ala sabitil jismi alal halihi allati huwa alaiha. Terus walladzi yuqabilul harakah wal makna al awal wa tsani lazimuhu. Ya. Dan sukun ini, sukun atau diam ya, adalah pengertiannya adalah alau yatluqus sukun, dimaknai sukun atas adalah kosongnya ya, ketiadaan. Khulu atau artinya khulu atau apa khulu ya. Ini karena ini ada berarti ini masdar ya, maka dibaca khulwi. Khulwil jismi minal harokah, yaitu ketiadaan ya, kekosongan jisim materi dari gerak sebelumnya atau sesudahnya, sebelum gerak atau sesudah gerak. Ini pengertian pertama dari diam. Wala sabitil halati wa alaiha, atau makna yang kedua dari diam itu adalah tetapnya jisim pada keadaannya seperti itu ya. Diam artinya ya diam, tidak bakal bergerak itu. Nah, dan yang menjadi lawan gerak itu adalah muqabil, itu walal yuqabilu walladzi yuqabilul harakah wal makna al awal. Dan yang menjadi makna lawan gerak itu adalah makna awal, yaitu ketika sebelum gerak atau sesudah gerak. Kenapa kedua wasani lazimu wal maknal adami? Lazimu bukan di sini ya. Berhentinya bukan di sini. Ini masalah bahasa Arab nih, nggak ada tanda bacanya miskin. Dan yang kedua itu adalah lazim yang kedua itu adalah makna adami ya, makna ketiadaan. Jadi yang di sini maksudnya yang disebut diam itu diterapkan pada benda yang punya potensi bergerak ya, atau bisa bergerak. Jadi kalau memang diam karena dia memang nggak bisa bergerak, ini makna yang kedua kan. Makna yang pertama dia sebelum atau sesudah gerak, artinya dia bisa bergerak. Kalau yang kedua itu adalah yang memang diam ya memang diam gitu. Nah, untuk benda yang diam memang diam, maka itu bukan lawan dari gerak ya. Jadi yang dikatakan buta itu dulu sudah ya, itu adalah sesuatu yang punya potensi untuk melihat tapi dia nggak bisa melihat, itu buta. Nah, tapi kalau batu misalkan nggak bisa dikatakan batu itu buta karena memang tidak punya potensi untuk melihat. Begitu juga tentang diam ini. Diam itu adalah lawan gerak, itu diterapkan pada benda-benda atau ya entitas-entitas yang punya potensi untuk gerak. Nah, kalau yang tidak punya potensi kedua, dari pengertian yang kedua, ini bukan lawan dari gerak ya. Artinya ya kalau secara bahasa Indonesia ya dua-duanya disebut diam ya, mungkin sama seperti dalam bahasa Arab ini. Terus jadi makna ketiadaan bimakna in adami ya, bimakna in adami sifati anil maudhu.
yaitu dengan bermakna dalam pengertian ketiadaan sesuatu yang in adam ya, in adam, bermakna in adam, dengan makna apa, ketiadaan dari gerak itu ya, dia ketiadaan anil maudhu'il qabil, pada subjek yang di itu tadi ya, bahwa jismu dalam hal ini adalah jisim, jadi atau materi ya. Yakun wa adamil haraka amma min sya'nihi. Terus ayat harika. Jadi ini pentingnya di sini ya. Wa yakunu hal ma'araka amma isanihi ayat harika. Fal taqabul bainihi wa bainal harakati taqabul adami wal malakah. Dan takabul itu perbedaan ya, dulu sudah ingatnya takabul ada 4, makanya itu sebelumnya ada pembahasan takabul ya. Maka jenis takabul antara gerak dan diam itu adalah takabul adam dan malakah, seperti takabul antara basir dan ama ya, buta dan melihat. Terus wala yakadu yakhlu anil harakah jismun au amrun jismani illa ma kana anni. Sampai di sini ya. Terus wala yakadu tadi dari sini ya. Dan barangkali kada yakadu itu mungkin ya, la'alla. Jadi ada kada itu dalam bahasa Arab sepertinya ya, dan barangkali. Kada ini kalau nggak salah termasuk ikhwan kana ya, jadi cara memakainya seperti kana. Dan barangkali tidak ada, hampir tidak ada, maka di sini terjemahkan hampir ya. Jadi hampir tidak ada materi ya, yang kosong dari gerak. Walayakatu. Subjeknya di sini ya. Artinya jisim tidak ada yang kosong dari gerak, atau jisim atau sesuatu yang jismani. Sesuatu yang jismani itu apa sih? Misalkan nafs ya. Nafs itu diri kita ya, jiwa kita itu bukan jismani tapi sesuatu yang bersifat jismani, sesuatu yang terkait dengan jisim, dengan materi ya, punya sifat materi. Tidak ada hal yang bersifat materi atau yang bersifat materi yang punya kaitan dengan materi yang tidak bergerak, kecuali ani ya, kecuali apa? Ani dari kata an kemarin itu ya, kecuali yang bersifat momentari, kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Bersifat momen-momen yang kita kemarin itu. Jadi kalau dalam bahasa matematika dalam delta T mendekati 0 ya. Anil wujudi kal wusul ilal hadil masafah wal infisali syai'in min syai'in wal hudusil iskali hindisiyati wa nahwi dzalik. Hindisiyati ini cari di kamus ini belum. Jadi yang momentari itu yang bersifat itu seketika atau aini itu ani ya,
bersifat momentary. Wujud-wujud yang momentary itu adalah ainil wujudi atau wujud-wujud yang ani, yang wujud-wujud yang seketika itu adalah yang tidak ada gerak, ya, seperti ketika sampai pada kita gerak sampai batas masafah, ya. Jadi ketika bergerak sampai ke tembok, misalkan nabrak tembok, orang berjalan nabrak tembok, yang nabrak tembok itulah yang tidak bergerak seketika itu juga, tapi begitu selesai nabrak sebentar lagi dia sudah bergerak lagi, ya, begitu. Dan juga infisal syai'in minasyai'in, dan juga terpisah. Jadi kalau orang menempel pada tembok mulai dia bergerak, momentary itu dia tidak bergerak, ya. Dan juga terjadinya bentuk-bentuk geometris, ya. Ini dia askal atau bukan iskal, ya, askal, ya, sorry. Askal hindisiyah tadi itu adalah bentuk-bentuk syakal, ya, syakal itu bentuk, ya, bentuk-bentuk geometris. Kalau kita menggambar segitiga atau garis misalkan, tepat ketika selesai menggambar itu, ketika segitiganya jadi misalkan, ya, itu enggak ada gerak, ya, tapi ya tadi itu terjadinya cuma momentary. Wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang seperti itu. Yaitu selesai bab pasal tentang diam dan bergerak, ya. Ya. Nah, beda antara kalau dalam hikmah muta'aliyah katanya ini, ya, ini kata AI ini. Jadi tidak ada yang benar-benar diam hakiki itu, ya. Tidak ada suatu entitas jasmani, ya, materi itu yang benar-benar tidak bergerak, ya. Karena apa? Karena seluruh alam ini bergerak dalam harokah juhariyah. Jadi memang nggak ada bergerak. Jadi ketika nabrak pun itu molekul-molekulnya bergerak, ya, partikel-partikel subatomnya itu bergerak. Jadi yang disebut diam itu adalah abstraksi akal dan tidak pernah tampak dalam level apapun, sepertinya begitu, ya. Jadi substansi terus berubah, substansi apapun terubah dalam mengalirnya waktu, ya. Ya, ada pertanyaan enggak, ya? Saya kira sudah jelas mengenai pasal ke-15. Sekarang al-faslus sadisu asar, ya, pasal yang ke-16. Fi inkisamatil harokah, tentang pembagian gerak, ya. Taksimul harokati bil inkisamil umuris sittati allati tata'allaqu bihadzatiha. Jadi gerak itu dibagi menjadi sita itu 6, ya. Bagi 6 yang berhubungan dengan hakikatnya sendiri, ya. Terus pembagian yang pertama, fa in qisamuha bil inqisal mabda'i wal muntaha. Pembagian yang pertama itu adalah berdasarkan mabda' dan muntahanya, ya, berdasarkan awal gerak dan akhir gerak. Kala harokati minal makan kada ila makani kada, seperti gerak dari satu tempat ke tempat lain dan dari tempat lain ke tempat lain lagi. Jadi mungkin geraknya
orangnya sama, tadi dia bergerak misalkan dari Cimahi ke Bandung atau terus dari Gelandoh ke Pati ya, yaitu geraknya beda. Jadi berbeda dengan tujuan dan awal, walaupun mungkin dilakukan pada dalam waktu yang sama ya. Kalau subjeknya sama gimana? Ya, kalau subjeknya sama, muntahannya sama, yaitu geraknya sama ya kayaknya. Tapi subjek sama bisa melakukan beberapa macam gerak dalam waktu yang sama ya. Misalkan asalkan beda masafah, dan nanti ada gerak yang beda masafah ya. Wal kharakati min launi kadza ila launi kadza, atau gerak dari warna satu warna ke warna yang lain ya. Wal kharakatil nabat ya, sorry. Wal harakatil nabati min qadri kadza ila qadri kadza, dan gerak dari sesuatu yang nabat yang bisa tumbuhan misalkan dari ukuran sekian sampai ukuran sekian, tinggi sekian sampai tinggi sekian. Atau ya nabat itu bukan hanya tumbuhan ya, punya yang bisa tumbuh ya, termasuk hewan dan manusia ya. Itu gerak pembagian gerak yang pertama ya. Wal inqisamuha bil inqisamil maudhu, yang kedua itu adalah dibagi menurut maudhu ya. Maudhu itu apa? Subjek yang bergerak ya, sesuatu yang bergerak. Kala harakatil nabat wal harakatil hayawan wal harakatil insan. Ya, maudhunya subjeknya yang bergerak ya. Ya, seperti geraknya tumbuhan, gerak hewan atau gerak insan, ini enggak ada masalah saya kira. Wal inqisamuha bil inqisamil makulah ya. Mabramtaha inqisamil maudhu dan inqisamil makulah ya. Jadi gerak terjadi dalam 4 atau 5 makulah kemarin juga ya, yaitu masafah. Itu ini gerak dalam beberapa masafah ya, dibagi menurut masafahnya. Kal harakati fil kaifiyah wal kharati fil kam, yaitu gerak dalam kaif itu kualitas ya. Misalkan manisnya bergerak dari kurang manis menjadi manis. Pisang bergerak ketika mentah sepet terus tambah manis, itu harokah dalam kaif, dalam kualitas rasa. Wal kharati fil kam, gerak dalam ukuran. Wal kharakati fil wad, dalam gerak dalam wad ya, posisi dari duduk menjadi berdiri misalnya ya, itu wad. Dan harokatif fil kam, terus kam itu yang bisa diukur ya, termasuk tinggi dan seterusnya. Balikin samin zaman, dan pembagian menurut zaman ya, menurut waktu. Kal harokatil layaliya wal harokatil nahariyah, seperti gerak waktu malam hari dan gerak siang hari ya. Wal harakati saifiyah wal harakati syatuwiyah ya, atau syutuwiyah, yaitu gerak pada musim panas kalau nggak salah ini, dan gerak pada musim dingin. Bergerak pada siang malam dan gerak pada musim dingin ya. Ini sudah 4 ya. Balkin inqisamuha bil inqisamil fa'il,
Dan berikutnya adalah pembagian berdasarkan fa'il ya, muharrik ya, fa'il atau muharrik yang penggerak ya. Kal harakatil taubiyah wal harakatil qasiriyah ya. Wal harakatil iradiyah wa yakhluqu wa yakhluqu biha biwujudil harakah bil arad. Seperti harokah tobiyah dan harokah qasiriyah ya, seperti gerak tobiyah, gerak alami ya, dan harokah qasiriyah seperti gerak by force ya, terpaksa, dipaksa. Terus qasiriyah dan harokah iradiyah dan gerak iradiyah ya, gerak dengan kehendak. Wa yalhaqu biha biwujudil harakah bil arad final, dan diikuti dengan harakah bil arad. Apa terjemahnya? Dalam hal ini juga dapat diserahkan juga gerak secara aksidental ya, bil arad. Fa'innal fa'ili, kalau ini di sini artinya kalau ya, jika, bukan sesungguhnya tapi jika ya. Fa'in sebetulnya tapi bukan inna tapi fa'in. Fa'innil fa'ili ya. Kalau fa'in, kalau terusannya ada alif lam bacanya fa'innil ya. Fa'in al fa'ilu, imma ayyakuna za syu'ur wal iradah binisbati ilal fa'ili amla. Maka kalau dinisbatkan dengan kesadaran, maka si fa'il itu, si penggerak itu, dia bisa melakukan gerak itu dengan kesadaran atau tidak ya. Dia bisa syu'ur, punya kesadaran, atau tidak sadar ya. Wal awalu wal fa'ilu nafsani, dan yang punya kesadaran itu adalah fa'il nafsani ya, disebut wal harakati nafsaniyah, dan ini disebut gerak nafsaniyah, seperti kal harakatil iradiyah allati lil insan wal hayawan wal hayawan. Dan ini adalah seperti geraknya manusia dan hewan ya, hewan-hewan. Wasani imatakuna harakatil munba'isatun an nafsihi jika tidak memiliki kesadaran ya, wasani an-nafsihi lauka. Jadi kalau gerak itu berasal dari dirinya, kalau dia tidak punya kesadaran, wa imma takuna mambisatun anil qahri fa'ilil akhar iyahu alal harakah wal awalu wal fa'ilut tabi'i. Dan jika dia tidak memiliki kesadaran, maka geraknya bisa berasal dari dirinya sendiri dan dibiarkan sesuai tabiatnya, maka disebut gerak alami ya, tabi'ah tadi itu ya. Wal walu fa'ulu tabi, ini adalah fa'il tabi ya.
Wal harakatunya geraknya adalah gerak tabi'iyah. Wasani wal fa'ilul qasir. Wal harakatu qasiriyah kal hajar ya. Kal hajarul marmi ilal fauq. Dan kalau dia tidak punya kesadaran, maka dipaksa oleh pelaku lain, maka pelaku itu disebut ya, si pelaku kan nanti gerak berdasarkan pelakunya, maka pelaku disebut pemaksa ya, qasir. Dan geraknya gerak qasri, dengan dipaksa ya, yang sebagaimana yang disebut tadi pada pembagian sebelumnya ya, geraknya gerak paksa tapi pelakunya adalah pemaksa. Kalau sesuai dengan tabiatnya misalkan, maka pelakunya ini adalah pelaku alami ya, pelaku tabi'i, fa'il tabi'i, geraknya gerak tabi'i ya. Kalau pemaksa maka geraknya gerak qasri, seperti kal hajril marmi ilal fi'li, seperti apa, batu yang dilempar ke atas ya. Jadi kalau batu dilempar ke atas, maka itu si pelemparnya disebut pelaku qasir. Nah, gerak apa qasri itu tidak pernah tidak pernah daim ya, tidak pernah selamanya ya. Ya, maka jangan ya, kalau dalam pendidikan ini ada kaitannya dengan pendidikan atau akhlak, maka kalau kita ingin orang itu melakukan selamanya, maka jangan geraknya itu jangan qasri ya. Maka dia harus diusahakan dalam bentuk gerak yang tabi'i ya. Dan dia mau menjadi pelaku yang tabi'i, jadi disebut jadi paksaan itu, gerak paksaan tidak pernah bisa lamanya. Terus qalu, mereka berkata, para filosof berkata, innal fa'ilal qarib lil harakah fi jami hadhil harakat wa tabi'iyah wa tabi'al mutaharik anil tashir nafsani au iktidai tabi'i au qahrid tabi'iyah al-qasiriyah litabi'atil maqsur alal harakah. Dan para filosof mengatakan dari segala jenis gerak ini adalah gerak bahwa fa'il qarib dari gerak tadi itu adalah sebab dekat ya, fa'il qarib pelaku dekat dari suatu gerak. Dari seluruh gerak ini adalah tabi'iyah adalah tabi'iyah dari mutaharrik ya, dari suatu yang fa'il tabi'iyah dari fa'il qarib dari katakanlah batu tadi kan, kan ada pelaku ya, ada orang yang melempar batu ke atas. Nah, tapi di antara si pelempar dengan gerak itu ada nggak fa'il qarib? Ada? Nggak ada ya? Ya, kalau nggak ada, maka si fa'il qarib tadi, si pelempar tadi, dia melakukannya karena dorongan jiwa ya. Jadi
Jadi tidak kosong dari tidak kosong, jadi baik dia digeraknya. Para filosof mengatakan bahwa fa'il qarib dari itu adalah tabiat dari sesuatu yang tabiat dari mutaharik tadi itu ya. Jadi misalnya gampangnya, kalau batu dia agak sulit ya. Jadi misalkan katakanlah kita menanam mangga, ya kan. Terus mangganya matang. Siapa yang membuat matang mangga? Ya mungkin kita, karena bisa dianggap kita karena kita menyiram dan seterusnya. Tapi kita ini adalah fa'il yang tidak qarib ya, tidak pelaku yang tidak dekat. Nah, pelaku dekat dari matangnya mangga ya si mangga itu sendiri ya. Ya, jadi fa'il. Maaf, yang tadi boleh diulang. Jadi pelaku dekat dari suatu gerak itu adalah tabiat dari gerak itu, tabiat dari yang bergerak ya, tabiat dari mutaharik, tabiat dari sesuatu yang bergerak itu sendiri. Misalkan tadi itu contohnya kita menanam mangga, kita akan menyiram terus memberi sinar matahari misalkan ya, menempatkan mangga begitu supaya dia mau matang. Terus misalkan menyemprot supaya enggak kena hama, ngasih obat hama. Nah, kita akan fa'il juga atas matangnya mangga. Nah, tapi fa'il kita itu dalam hal itu bukan fa'il qarib ya, bukan sebab dekat. Sebab dekat dari matangnya mangga itu adalah tabiat mangga sendiri itu yang memang dia harus matang. Ya enggak, sifat alami dari si mangga itu ya memang lama-lama dia matang. Ya. Terus ya kan jelas ya. Wal mabda'ul mubasyirul, dan perantara langsung yang menghubungkan antara pelaku dengan gerak adalah prinsip mail ya, prinsip kecenderungan. Wal mabda'ul mubasyiru al mutawassitu ya, bainal fa'ili wa bainal harakah wal mabda'ul maili alladhi yujadul fa'il yujaduhu fa'ilu fi tabiyatil mutaharriki wa tafsirul kalam fihi fi tabiiyat. Dan prinsip ya antara yang menghubungkan antara pelaku dengan gerak adalah prinsip mail ya, kecenderungan ya, yaitu dorongan yang diadakan pelaku pada tabiat benda bergerak. Jadi kita ini dalam hal ini seperti dalam contoh mangga tadi itu memberikan dorongan ya pada si mangga untuk matang. Dan pembahasan lebih rinci dalam ini adalah dijelaskan dalam ilmu-ilmu tabiiyat ya. Tabiiyat dalam ilmu alam, biologi, kimia, fisika, itu ilmu-ilmu tabiiyat. Membuat mangga matang, membuat mobil bisa bergerak, membuat itu dibahas lebih lanjut dalam ya ilmu-ilmu umum. Jadi jadi filsafat ini membahas tadi itu ada masafah, ada fa'il, ada penggerak, ada itu. Nah, kalau dalam fisika atau itu jadi konsennya pada ini ya, pada mile ini. Jadi yang ke atas ke belakang itu dari dari pasal 1 sampai pasal ke menjelang akhir ini
Ini bagiannya filsafat. Nah, kalau kita tidak memperhatikan hal yang sebelum ini, kita cuma konsen pada ini saja, ya kita akan kehilangan banyak ya, kehilangan banyak hal, bahwa kita akan kehilangan kesadaran bahwa gerak itu terjadi dalam banyak hal, dan banyak hal yang diperlukan agar sesuatu itu bisa bergerak. Ya ujung-ujungnya kita mungkin kurang kurang ada kesadaran mengenai peran Allah, ya, peran Tuhan dalam gerak. Ya, jadi pentingnya pembahasan ini ya begitu ya, bahwa ada jiwa, ada Tuhan, ada akhirat, ada malaikat, ada hal-hal yang lain, ada wujud-wujud lain, wujud yang lebih luas ya. Wujud, jadi visi kita mengenai wujud itu tidak sebatas materi. Nah, kesadaran yang bahwa wujud itu hanya ada pada materi itu akan mempersempit aspirasi kita ya, mempersempit tujuan-tujuan hidup kita. Ya, mungkin itu. Masih ada satu alinea lagi ini, kemarin belum dibahas. Nanti insya Allah mungkin ke depan. Ya, itu ada komen lagi. Pak mau tanya, ya. Kayak jadi kalau simpulan yang bergerak yang bergerak itu pasti terikat waktu, jadi kalau nggak terikat waktu jadi tidak bergerak, gitu tuh benar nggak? Yang tidak terikat waktu ya itu benar, tapi sebetulnya cara pengambilan kesimpulannya bukan begitu ya, bahwa materi itu bergerak karena dia potensi, dia tidak ada materi yang kosong dari gerak. Jadi Allah menggerakkan seluruh sistem materi itu ya. Yang non materi dia tidak terikat waktu ya, tidak waktu dalam pengertian waktu materi ya, tapi ada yang namanya waktu, kalau nggak salah dahri ya, waktu yang sistem waktu yang berlaku pada non materi. Nah, itu mungkin dibahas dalam filsafat, tidak di sini ya, di ya mungkin dalam filsafat yang lebih tinggi. Jadi kalau mau membahas bagaimana akhirat itu bekerja, atau mau tahu pemahaman lebih lanjut bagaimana waktu di akhirat itu bekerja, ya secara filsafat ya itu mungkin perlu belajar lebih lanjut ya, kira-kira begitu. Dahri ada, kalau dalam dalam alam yang mujarrad itu waktunya waktu dahri. Karena ya, karena kita nggak bisa membayangkan ada sesuatu yang tidak terikat oleh waktu ya, agak susah. Jadi agak sulit kita membayangkan akhirat realnya itu bagaimana ya, sulit ya. Yang jelas akhirat itu bakalan hebat, bakalan mengejutkan semua orang ya. Gitu. Iya, baik, kita tutup dengan Al-Fatihah dan selawat yang hadiahnya kita hadiahkan kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Kita hadiahkan kepada para pejuang di Palestina yang terus berjuang, dan juga kita tujukan untuk keselamatan negeri kita, untuk keselamatan kondisi kita, dan setiap
rakyat Indonesia yang sekarang ini lagi kayaknya lagi dalam kesulitan ya, untuk agar Allah diselesaikan seluruh kesulitan yang dialami bangsa ini, dan juga untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita semua, khususnya Imam ini dan alamatul bayi, dan untuk keluarga kita, untuk putra-putri kita semua, untuk kaum mukminin mukminat pada umumnya ya. Al-hadiniyah wa kulliniyati salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.